Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1497 gambar. Di kompleks besar di Longdu, ada seorang lelaki tua yang duduk di ruangan itu. Dan di seberangnya duduk seorang lelaki kurus dan pendek yang seusia dengannya. Keduanya terdiam cukup lama dan tidak berbicara sepatah kata pun. Akhirnya orang tua itu berbicara perlahan. Tindakan ini agak tergesa-gesa. Jika kita berkonflik dengan Ji Fei seperti ini, aku khawatir Ji Fei akan waspada. Insiden ini adalah kecelakaan. Kami berurusan dengan Oda Miki, dan kami tidak menyangka Ji Fei akan muncul di bandara. Kami hanya bisa mengatakan bahwa pihak lain beruntung. Kata pria pendek lainnya, apapun yang terjadi, kita berempat berada di tangan musuh. Mereka pasti akan menginterogasi kita atau bahkan membalas dendam. Kita harus bersiap untuk ini. Bahkan, orang tua itu tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Wui, pada saat ini, ponsel orang lain bergetar 2 kali. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan di sana. Dia tampak lega. Ji Fei telah membawa Oda Miki ke negara yang dia mungkin sedang terburu-buru untuk menyelamatkan orang dan tidak dapat mengurus semuanya di sini. Bagus, bunuh saja orang itu sekarang juga dan cobalah untuk menekan masalah ini sebisa mungkin. Orang tua itu mengambil keputusan saat itu juga. Baiklah, demi alasan keamanan, aku akan pergi ke sana sendiri. Fei Tang Mansion bukan tempat biasa, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, selain Ji Fei, tidak ada seorang pun yang kutakuti. Rumah Fei Tang mungkin menakutkan bagi orang lain, tetapi bagiku, tidak ada bahaya sama sekali. Orang tua itu tidak mengomentari perkataannya dan hanya menyetujui. Pria itu berdiri. Dia tidak tinggi tapi sangat kurus. Dia menghilang dalam sekejap mata. Orang tua itu melihat lelaki itu menghilang, dan matanya berkilat dingin. Semoga aku tidak menjadi sia-sia. Mengapa? Orang tua itu lalu menghela napas. Ji Fei, kau memberiku semakin banyak kejutan yang telah melampaui imajinasiku. Namun, semakin baik kau melakukannya, semakin banyak pula kau akan mati, dan kau harus mati. Rumah Fei Tang, Feng Huang dan Qi Yuan sangat tertekan saat mendengar Ji Fei telah pergi. Mereka sibuk menginterogasi keempat wanita itu. Tetapi mereka tidak menyangka Ji Fei sudah membeli tiket. Mereka ingin mengajukan permohonan untuk ikut. Tetapi Ji Fei langsung menolak dan meminta mereka untuk mengurusi akibat masalah di Longdu, terutama masalah keluarga Zhao. Phoenix, apakah kita semua benar-benar tidak berguna? Sekarang Tuan tidak memanggil kita ketika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan dia bahkan tidak mengajak kita bersamanya, dan meninggalkan kita sendirian. Feng Huang juga tertekan. Dia selalu menyukai Ji Fei dan dulunya adalah orang yang mengurus Ji Fei. Namun, sekarang dia telah menjadi orang yang tidak penting. Ketika dia memikirkan Long Meiying yang dibawa kembali ke Longsan, dia juga marah. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Mari kita cari tahu identitas keempat orang ini dengan cepat, agar tidak membuat kita terlihat semakin tidak kompeten. Kata Phoenix sambil berjalan menuju ruangan tempat keempat orang itu dikurung. Ketika kedua orang itu tengah berbincang-bincang, mereka tidak melihat seorang pun yang lewat di dekat mereka. Di dalam rumah pada saat ini, keempat wanita itu tergeletak di tanah. Rambut mereka sedikit berantakan, tetapi pakaian mereka masih utuh, kecuali jaket kulit dan celana kulit mereka yang basah oleh keringat. Dari tadi malam hingga sekarang, Qi Yuan dan Feng Huang telah menginterogasi mereka berulang kali.
Meskipun mereka tidak menderita sakit fisik apapun, mereka juga telah disiksa oleh akupuntur Qi Yuan dan beberapa kulitnya terkelupas. Namun, mata keempat wanita itu penuh dengan tekad dan keteguhan hati. Mereka telah melihat bahwa Qi Yuan dan Feng Huang tidak akan melakukan hal yang lebih berlebihan, terutama mempermalukan mereka. Jadi keempat wanita itu sangat tenang dan bersiap untuk tidak mengatakan apapun. Panggilan, tiba-tiba terdengar hembusan angin kencang di dalam ruangan. Keempat wanita itu terkejut dan menoleh cepat, hanya untuk melihat bayangan putih tipis muncul di dalam ruangan. Keempat wanita itu langsung kegirangan, ternyata itu adalah pemimpin mereka. Mereka hendak berteriak, tetapi tubuh bayangan putih itu bergetar dan terbang melewati keempat wanita itu. Keempat wanita itu dengan cepat menutupi leher mereka dengan tangan, melihat ke arah di mana bayangan putih itu menghilang dengan kengerian dan ketidakpercayaan di mata mereka. Darah mulai mengalir dari leher mereka. Mata mereka membelalak, ekspresi mereka semua tidak dapat dipercaya. Mereka tidak dapat mempercayainya. Qi Yuan dan Feng Huang baru saja masuk. Begitu mereka membuka pintu, mereka mencium bau darah yang kuat. Mereka buru-buru mendongak dan melihat empat wanita menutupi leher mereka dan jatuh ke tanah. Ada kebingungan di mata mereka, dan mereka meninggal. Sialan, siapa yang melakukan ini? Qi Yuan berlari ke arah keempat wanita itu melihat. Tetapi yang dilihatnya hanyalah tembok, tidak ada apa-apa di sana. Ini Qi Yuan segera berbalik dan menatap Feng Huang. Mungkinkah itu seorang ninja? Phoenix telah memeriksa keempat orang itu dan mendapati mereka semua tewas. Pada dasarnya sudah dipastikan bahwa mereka adalah ninja. Karena orang-orang ini akan membunuh Oda Miki, mereka pasti bagian dari kelompok ninja. Tetapi mereka berada di negara naga, dan tampaknya mereka berada di negara naga secara sah. Ini tidak normal. Qi Yuan menatap Feng Huang dan menekankan, "Sekarang aku tidak peduli lagi. Keluarlah dan aku akan melihat apakah ada bekas luka pada wanita-wanita ini." Phoenix memerintahkan Qi Yuan. Qi Yuan langsung mengangguk. Tahu bahwa Feng Huang menduga orang-orang ini terorganisasi. Dia berbalik dan berjalan keluar. Feng Huang melangkah maju dan merobek mantel kulit seorang wanita. Ada bunga sakura merah yang mekar penuh di perutnya. Sialan, mereka sebenarnya dari negara yang... Phoenix kemudian menanggalkan pakaian ketiga wanita lainnya dan menemukan bunga sakura pada pakaian mereka. Tetapi masing-masing pakaian memiliki bunga sakura di bagian yang berbeda. Beberapa bahkan ada di bagian pribadi wanita tersebut. Phoenix tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bertanya-tanya apa maksud pihak lain dengan ini? Biasanya, bunga sakura seharusnya ada di satu bagian, bukan di beberapa bagian yang berbeda. Feng Huang akhirnya mengambil foto dan mengirimkannya kepada Ji Fei. Meminta Ji Fei membantu menganalisisnya dan memberitahu keempat wanita itu bahwa mereka telah dibunuh. Ji Fei baru saja tiba di negara bagian yang saat ini. Ketika ia menyalakan ponselnya, ia mendengar suara getaran. Ia segera membukanya dan langsung melihat 4 gambar muncul di matanya. Namun, keempat gambar ini adalah gambar close-up dari bagian tubuh, yang membuat Ji Fei merasa sedikit malu. Li Ruoxi melihat Ji Fei sedang menatap ponselnya, jadi dia mencondongkan tubuhnya untuk melihatnya. Saat itu, dia melihat foto pribadi seorang wanita. Kepala Li Ruoxi berdengung, dan kemudian dia marah. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan orang. Huo Lei tidak sadarkan diri, dan Ji Fei masih melihat foto seperti ini. Itu sangat menyebalkan. Dia mengulurkan tangan dan mencubit ketiak Ji Fei. Bagaimana kamu masih punya waktu untuk melihat ini? Apa yang sedang kamu lihat? Sebelum Ji Fei sempat menjelaskan,
Oda Miki mendorong Huo Lei yang tak sadarkan diri dari belakang dan bertanya dengan keras karena penasaran. Li Ruoxi merasa malu dan terlalu malu untuk berbicara. Tetapi Ji Fei berbalik dan menatap Oda Miki. Apakah kamu memiliki tato seperti itu di tubuhmu? Sambil berbicara, ia menyerahkan gambar di ponselnya kepada Oda Miki. Ketika Oda Miji melihat ini, wajahnya memerah dan tanpa sadar dia menutupi pantatnya. Sepertinya dia masih merasakan sentuhan pukulan pertama Ji Fei. Kau benar-benar punya satu juga? Ji Fei menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, karena dia baru saja bertanya dengan santai. Oda Miki tersipu dan mengangguk. Li Ruoxi tercengang saat mendengar ini. Dia menatap kedua orang itu dan berkata, bukankah ini hanya gambar porno? Bab 1498, tidak pergi ke rumah Kawashima gambar berwarna. Ji Fei dan Oda Miki menatap Ji Fei secara bersamaan, dengan ekspresi terkejut dan heran di mata mereka, terutama Oda Miki yang memikirkan posisi tubuhnya dan merasa jika dia terus membicarakan hal ini, dia juga akan terlibat. Sungguh memalukan, tidak bisa dijelaskan. Dengan wajah merah, dia mendorong Huo Lei yang pingsan dan berjalan pergi. Li Ruoxi sudah menyadari ada yang tidak beres. Wajah ovalnya yang cantik memerah. Dia menatap Ji Fei. Suamiku, apa yang terjadi? Ji Fei menatap penampilan Li Ruoxi yang menawan. Hatinya dipenuhi rasa kasihan dan kegembiraan. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut memeluknya, membungkuk untuk membisikkan alasannya. Wajah Li Ruoxi seperti buah ceri merah matang, yang tampak meneteskan air jika disentuh dengan ringan. Dia mengangkat tangannya lagi dan mencubit ketiak Ji Fei. Bajingan, apakah kamu sengaja tidak memberitahuku dan mempermalukanku? Ji Fei tersenyum tak berdaya, mengangkat tangannya dan memeluk Li Ruoxi. Ayo pergi. Dia tidak punya pilihan, wanita selalu benar, apa yang bisa dia lakukan? Jelaslah Li Ruoxi yang langsung menanyainya tadi, tanpa bertanya apapun, tetapi sekarang dialah yang salah. Li Ruoxi menahan amarahnya dan dipeluk Ji Fei. Dan Su Piaomiao yang tak kasat mata itu mengangkat tangannya dan mencubit ketiak Ji Fei dengan kuat, lalu berbisik di telinga Ji Fei, aku juga akan menato bunga sakura untukmu. Oke. Ji Fei segera memeluk Li Ruoxi erat-erat agar dia tidak tersandung dan jatuh karena terkejut. Dia merasa bahwa perkataan wanita gila ini sangat gila dan bahkan lebih mengerikan. Lelucon itu berakhir begitu saja. Beberapa orang datang ke tempat parkir. Oda Miki mencoba menghentikan sebuah mobil, tetapi tidak ada mobil yang datang setelah sekian lama. Pada saat ini, sebuah taksi datang ke sisi orang-orang itu. Jendela diturunkan, dan kepala seorang pria menyembul keluar. Ketika Ji Fei melihat ini, dia tersenyum. Sopir taksi itu menggigil ketika melihat Ji Fei. Dia bahkan mengangkat tangannya untuk mencubit dirinya sendiri dan berteriak kesakitan untuk membuktikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Kemudian, sedetik kemudian, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia mendatangi Ji Fei dan membungkuk. Apakah kamu ingin naik taksi lagi? Hormat, sopan, bahkan dengan semacam penyembahan. Sopir inilah yang mengirim Ji Fei Lai ke Yangguo untuk melawan Ping Chuan Xiong dan membawanya ke keluarga Ping Chuan. Di mata pengemudi saat itu, Ji Fei hanyalah seorang pembual dan hampir mati. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia melihat Ji Fei lagi, dia akan berdiri di depannya, dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Tak perlu dikatakan lagi, korban tewas adalah anggota keluarga Ping Chuan. Mengingat keluarga Ping Chuan begitu kuat, dan Ji Fei aman dan sehat, itu berarti Ji Fei bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak tahu nama Ji Fei,
Mereka semua keluar dari mobil dengan sopan untuk menyapa Ji-Fei, yang merupakan cara menunjukkan rasa hormat kepada Ji-Fei. Li Ruoxi dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Ji-Fei dengan rasa ingin tahu. Namun, Ji-Fei sudah berkata sambil tersenyum, "Kali ini bawa aku ke keluarga Kawashima." Sopir itu menggigil dan menatap Ji-Fei dengan cepat. "Tuan, apakah Anda yakin ingin pergi ke keluarga Kawashima?" Ekspresinya bahkan lebih serius, seolah-olah dia lebih terkejut daripada terakhir kali dia mengunjungi keluarga Ping Chuan. Ji-Fei mengangguk, "Kami akan pergi ke keluarga Kawashima saja, ada apa?" Tidak. Hanya saja keluarga Kawashima sedang menyelenggarakan perjamuan hari ini. "Pesta apa?" tanya Oda Miki yang sudah merasakan firasat buruk. Ninja senior dari keluarga Kawashima, Kawashima Seisuke, adalah pemimpin ninja negara yang sedang menyelenggarakan perjamuan untuk merayakan acara ini. "Oh," Ji-Fei mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi mengejek di matanya. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan berada dalam suasana hati seperti itu dan dapat menyelenggarakan perayaan seperti itu. Mereka senang, tapi bagaimana dengan Teng dan Kawashima? Apakah tidak ada yang peduli apakah mereka hidup atau mati? Mata Ji-Fei dipenuhi dengan dingin dan niat membunuh, dan dia sudah kesal dengan perilaku keluarga Kawashima. Itu lebih baik. Aku akan pergi merayakannya untuk mereka dan membiarkan mereka bersenang-senang pada saat yang sama. Meskipun dia berbicara dengan sangat wajar, pengemudi itu sudah mendengar kemarahan dan niat membunuh itu. Dia tidak berani mengatakan apapun dan segera membantu Ji-Fei membuka pintu mobil. Ji-Fei dan beberapa orang lainnya masuk ke dalam mobil. Oda Miki tidak sabar untuk membuka ponselnya. Internet dibanjiri propaganda ini, yang semuanya adalah laporan tentang Kawashima Seisuke yang menjabat sebagai pemimpin ninja. Dalam foto tersebut, Kawashima Seisuke memiliki kumis dan senyum di wajahnya, yang membuat Oda Miki merasa marah. Dia tertipu oleh senyum ini dan semakin mempercayai pria ini. Dia pembohong dan bajingan. Sekarang dia lebih khawatir pada keselamatan Teng dan yang lainnya. Dia menatap Ji-Fei dan mendapati bahwa dia tenang dan kalem. Dengan tatapan mata seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia tahu bahwa akan ada pertumpahan darah di keluarga Kawashima malam ini. Saat itu, keluarga Kawashima tampak terang benderang, penuh orang, dan sangat hidup. Alunan musik merdu terdengar satu demi satu, menciptakan suasana yang meriah. Saat ini, Kawashima Seisuke, Kawashima, dan 10 ninja lainnya sedang duduk di dalam rumah. Mereka tampak tidak peduli dengan pemandangan di luar, juga tidak memperhatikannya. Sebaliknya, mereka berkonsentrasi pada pertemuan itu. Kawashima Seisuke, yang duduk di tengah, melihat ke arah Hiroshima di sebelah kirinya. Ji-Fei telah datang ke negara yang, berdasarkan kepribadiannya, dia pasti akan datang untuk membalas dendam. Menurutmu, bagaimana kita bisa menghadapinya dengan pesta yang kita persiapkan hari ini? Hiroshima merenung sejenak. Di antara mereka, akulah yang paling mengenal Ji-Fei. Dia memiliki kepribadian yang sombong dan tidak bisa menoleransi saudara-saudaranya dan para wanita dalam bahaya. Dalam situasi ini, jika Ji-Fei tidak datang langsung kepadaku, dia bukanlah Ji-Fei. Mendengar hal ini, Kawashima Seisuke menunjukkan kegembiraan di wajahnya, dan ninja senior lainnya di sebelahnya sudah dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka sekarang telah menyiapkan jaring yang ketat untuk Ji-Fei, menunggunya mati. Tentu saja, yang paling kuat bukanlah mereka, tetapi para wartawan dan polisi yang telah mereka persiapkan. Selama Ji-Fei berani membunuh orang, dia akan gagal, dan bahkan kerajaan panjang di belakang Ji-Fei tidak akan dapat melindunginya.
Ini adalah langkah pembunuh terbesar. Kawashima Seisuke sangat gembira ketika mendengar Hiroshima mengonfirmasi bahwa Ji Fei akan datang. Kali ini ia menjadi pemimpin ninja secara tidak sengaja. Dulu ia ingin mengambil hati Hiroshi Hirakawa tetapi gagal. Negara itu menjadi kacau setelah kematian Hiroshi Hirakawa, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Tepat ketika dia mendesak atas posisi pemimpin, dia tidak menyangka bahwa Kawashima Keiko akan datang bersama Hiroshima dan yang lainnya. Dia tidak menyangka bahwa Hiroshima benar-benar akan bekerja sama dengannya. Dia tidak hanya mengambil posisi pemimpin, tetapi dia juga membuat keluarga Kawashima menjadi mulia. Sekarang dia berharap untuk membunuh Ji Fei. Bahkan jika dia membunuh Ji Fei dengan cara yang tidak terhormat, itu akan menjadi prestasinya. Di masa depan, itu juga dapat dianggap sebagai balas dendam untuk Ping Chuan Hao. Dia juga bisa mendapatkan banyak pendukung. Ini adalah hal yang sempurna, dan hatinya penuh dengan harapan. Ji Fei yang sedang duduk di dalam mobil tiba-tiba menatap pengemudi dan berkata, "Kita tidak akan pergi ke rumah Kawashima." Bersambung.